makanya beliaunya dikenal sebagai Pak Kawul. Pak Kawul. Nah, itu ya. Slogan dari Kawul Sepet ini adalah Kawul Pot Sepet mendunia. nah itu dia. Sosial. Nah, Pak Kawul ini sosialnya tinggi sekali. Bang. Biasanya kalau calon bupati ngomongnya seperti ngomongnya seperti ini. Pemirsa, sahabat inspirasi, kali ini kami berada di desa mana Om ini? Desa Besuk, Besuk, Kecamatan Gura. Kecamatan Gura. Dan bersama kita ada produksi UMKM dari Kawul Sepet, makanya beliaunya dikenal sebagai Pak Kawul. Pak Kawul, gitu ya. Dan saya dan bersama tim sangat terinspirasi karena slogan dari Kawul Sepet ini adalah Kawul Pot Sepet mendunia. nah itu dia. Kawul Pot Sepet mendunia. Sampai ini harapan itu Pak Iya. Kawul ya. Pak Harapan Kawul. dan selama ini alhamdulillah sudah saya jalankan dan Wah, tercapai. mantap itu ya. Iya. Terakhir ekspor kemana Om? Ke Taiwan. Taiwan. Tuh luar biasa pemirsa. Dari Kawul Sepet ya Om. ya? Kawul Sepet ya. Om, nama aslinya siapa sih? Yuli Wantoro. Kok bisa jadi Kawul Sepet, kenapa Om? Ya, karena bahan baku dari Ini ya, produksi pot ini. sepet ini kalau di daerah Blitar dulu saya ngambil dari sana itu dikenalnya awul. Oh. Awul sepet gitu. Kawul. Iya, Awul, itu ya. awul, iya. Akhirnya Karena- saya namakan Kawul pot sepet. Makanya Pak Yuli dikenal sebagai Pak. Pak Kawul. Luar biasa pemirsa ya. Jadi kita akan kupas ya bagaimana kisah inspiratifnya dari Pak Kawul. Siap. Nah, Om, sudah berapa lama ini dengan melakukan produksi ini? Ini saya produksi mulai tahun 2018. 2018 Iya. ya, kurang lebih ya sekitar 4 tahun. 4 tahunan. 4 tahun ya. Tapi dari sekitar 4 tahun itu hasilnya seperti apa? Om? Jadi alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Jadi saya bisa ekspor dan mempekerjakan itu masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu rumah tangga yang banyak sekali waktu luangnya. Oh begitu. Sebagai mitra maksudnya. Iya, sebagai mitra ya. Ya, itu luar biasa ya. Jadi rezeki itu dibagi-bagi. Dibagi rata. Nah, dari Kawul Sepet ini, ya, boleh cerita sedikit nggak? Kenapa kok punya ide membuat Kawul Sepet? Ya, dari waktu itu saya masih jualan antar pasar, Ya, jual garam. Oh, jual garam. Ya, jual garam. Saya lihat di pasar itu banyak sekali dagang kelapa yang limbahnya itu dibuang. Jadi cuma karena dibuang. kawulnya ini Iya, ya. iya, dan belum dimanfaatkan. Terus saya berpikir kalau itu dimanfaatkan, diolah tidak hanya untuk sapu atau keset yang nilai jualnya ya Di bawah di ya. bawah, enggak. Saya wujudkan ke kerajinan Seperti sabut ini. ini, akhirnya mendapatkan nilai jual yang tinggi. Luar biasa. Iya, dari dulu yang hanya terbuang, hanya dibakar, itu sekarang bisa memberikan lapangan kerja, bisa memberikan nilai ekonomis lebih, dan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar juga. Biasanya kalau calon bupati ngomongnya seperti ngomongnya seperti ini ya, calon bupati itu ngomong seperti itu ya. Dan hasilnya sekarang luar biasa. Ya, sangat luar biasa membantu perekonomian ibu rumah tangga yang notabene di desa dan dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan rumahnya sendiri, ya. Jadi dia mengerjakan itu setiap saat ada waktu luang dikerjakan di rumah, jadi nggak mengganggu aktivitasnya mereka dan mereka mendapatkan nilai tambah ekonomis yang lumayan. Biasa. Nah, Ya. biasanya kalau mereka ibu rumah tangga Iya. ngerjakan satu pot gini sampai berapa lama sih? Cepat sebenarnya kalau pot-pot yang model ini paling 1 jam dia bisa dapat 5 sampai 6. Luar biasa ya. Iya. Dan menariknya pemirsa, produk yang dibuat oleh Pak Kawul ini dijamin Om ya. Iya. Nah, kualitasnya maksudnya. Iya. Dan nilainya luar biasa nih. Bentuknya seperti ini, ada bentuk-bentuk yang lain. Banyak bentuk-bentuk. Dan harga sebenarnya relatif tidak terlalu Tidak terlalu tinggi, masih Tinggi. ekonomis. Iya, di Ekonomis, kisaran 15 ribuan lah. 15 Iya. ribuan. Dan itu
dijamin kualitas masalahnya. Ya, sebab bahan baku juga sekarang kan ya mahal. Jadi untuk menyesuaikan lah. Oh gitu ya. Ya. Berarti bahan bakunya berasal dari mana Om ini? Untuk bahan baku dulu saya ambil dari Blitar dan alhamdulillah rezeki dari Yang Maha Kuasa juga saya sekarang sudah bisa membuat mesin sendiri untuk pengolahan sabutnya. Jadi dari sabut kelapa yang dari kelapa masih dikupas, dan itu juga menolong pedagang kelapa karena mereka bingung untuk membuangnya. Ya, kalau dibuang ke tempat pembuangan akhir itu juga berbiaya. Jadi itu saya suruh mengumpulkan, saya kasih ya imbalan sesuai dengan jumlahnya, saya olah, terus saya wujudkan untuk pot ini. Di samping tadi sabut kelapa nih, Ya. dari kelapa ya, Ya. diambil sabutnya. Ya. Terus juga Pak Yuli atau Pak Kawul ini juga ngambil produk lain. Iya, jadi sisa sabut kelapa itu ada 2 produk yang keluar. Jadi ada fiber yang seperti ini, Ada ini dan fibernya. ada kokopit. Kokopit itu seperti remah-remahnya. Dijual Itu. semua Om itu. Iya, itu untuk memperbaiki kontur tanah. Jadi dia untuk pembibitan, untuk tanah-tanah yang istilahnya keras. Kalau dikasih kokopit itu bisa gembur. Oh, berarti Pak Yuli untungnya banyak ya. Ya, lumayan. Dari kawulnya, Dari kokopitnya juga. Ya, itu semua bisa dijual. bisa dijual. Luar biasa. Ini sesuatu yang sangat inspiratif buat kita ya, dari bahan baku yang sebenarnya tidak terbuang. Iya, Wah, terbuang. Bukan tidak berharga lagi, Tidak, dibuang. dibuang. Iya. Tapi sekarang punya nilai. Jual yang lumayan. Nah, sekarang harapan Pak Kawul sendiri dengan produksi yang dengan produksi ke depannya. Jadi apa sih? kedepannya saya ingin mengembangkan karena ini termasuk serat alami. Jadi saya ingin mengembangkan ke pembikinan matras untuk sofa. pengembangan ke sana, Iya, untuk sofa, untuk jok-jok mobil, untuk spring bed seperti itu. Tapi kan juga membutuhkan peralatan tambahan yang nilainya juga lumayan fantastis juga. Tapi bedanya ya program-program yang luar biasa. Iya. Berarti memang ini bisa untuk produksi yang lain. Bisa. Jadi untuk pengganti kapas itu ini malah memiliki nilai lebih sebab dia bisa menyerap kelembapan udara dan menyimpannya di situ sehingga kelembapan udara bisa diminimalisir dan dia bebas tengau. Tengau itu biasanya kalau di kapas itu ada hewan kecil-kecil banget. Iya. Itu yang menyebabkan alergi. Tapi kalau ini enggak, iya. So, dia punya zat yang tidak disukai sama tungau itu. Iya. Nah, kalau dari apa yang saya dengarkan, Pak Yuli memang luar biasa ya, produknya luar biasa, kemudian pangsa pasar luar biasa. Iya. Tapi di tengah-tengah pandemi ini ada kesulitan nggak? Kalau yang waktu awal-awal pandemi itu saya malah mendapatkan keuntungan yang berlipat karena waktu itu kan istilahnya work from home. Jadi mereka orang kantoran bingung mengisi waktu luangnya, ya akhirnya bercocok tanam, terus akhirnya taman itu berkembang pesat dan saya dapat imbasnya banyak sekali yang meminati. Dengan usaha yang kita lakukan. Iya, tetap berusaha. Gitu ya. Nah, hebatnya Pak Kawul ini pemirsa, dia sangat dekat sekali dengan mitra-mitra ya. Iya, sangat dekat. Saya usahakan seperti keluarga. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang dengan anak yatim juga Iya. gitu ya. Jadi Banyak. ini luar biasa. Saya ikut berbagi. Jadi tidak hanya bisnis, Iya. tapi juga secara moral Pak Kawul ini hebat, gitu ya. Sering ada acara-acara dengan mereka yang Ya, kalau saya mendapatkan rezeki lebih, ya sedikit banyak saya berbagi kepada mereka berbentuk kadang ya bingkisan, dibagi-bagi sama mereka. Iya, atau untuk refreshing kadang ya saya ajak ke tempat-tempat wisata seperti itu. Dan Sehingga itu gratis ya buat mereka ya. malah saya jamin, istilahnya makan juga saya yang nanggung. Oh, jadi anak yatim Iya. punya jadwal yang dikhususkan ya, Pak. dikhususkan ada. Itu luar biasa pemirsa. Jadi tidak selalu
bisnis. Tapi juga sosial. Nah, Pak Kawul ini sosialnya tinggi sekali. Berimbang. Oke. Nah, satu lagi Om, karena ini memang harus tetap berjalan. Dan apa sih sebenarnya keinginan jenengan yang masih belum mungkin tercapai dengan adanya usaha Kawul ini Om? Jadi saya berkeinginan agar supaya ada campur tangan dari pemerintah lah. Ada perhatian. Iya, ada perhatian untuk kita lebih mengembangkan sehingga kita bisa bermitra ke beberapa tempat. Jadi terutama di pemasaran ke luar negeri. Sebab pasar luar negeri itu sangat menginginkan untuk mendapatkan produk-produk seperti ini yang notabene ini serat alami yang mereka senang ya. Mereka senang. Cuma kita terkendala itu di bidang promosi. Iya. Nah, makanya di sini kita di sini promosi juga. Iya, betul. Jadi kalau yang terkendalanya di situ. Jadi nanti semoga di tahun-tahun yang akan datang pemerintah membentuk suatu lembaga atau badan yang bisa untuk mempromosikan hasil-hasil UKM sehingga bisa dipasarkan ke luar negeri. Sehingga mereka-mereka yang sebenarnya kekuatan ekonomi UKM itu sangat besar, cuma kan mereka terpecah-pecah. Masih belum terorganisir ya. Semoga jadi harapan saya ke depan ada campur tangan dari pemerintah untuk mengorganisirnya itu. Organisir sehingga istilahnya UKM kecil itu kalau menyatu barangnya sebenarnya bisa mampu menembus pasar internasional. Gitu. Tapi walaupun seperti itu harapannya Pak Kawul, sementara ini oleh pemerintah khususnya Kabupaten Kediri bagaimana sih? Kalau selama ini saya hanya mendapatkan bimbingan, istilahnya pendidikan ya bersama teman-teman. Jadi yang menyentuh secara langsung ke UKM itu saya rasa masih kurang. Masih kurang. Iya. Sudah, tapi masih kurang. Masih kurang, iya. Sudah ada tapi masih kurang karena masih di bidang manajemen aja. Untuk promosi masih kurang banget. Masih. Iya, kurang banget kalau promosinya. Padahal ujung tombaknya kan tetap di pemasaran. Betul. Nah, pemasaran kan juga kaitan eratnya di promosi. Produknya banyak, melimpah, tapi kalau nggak diperkenalkan. Nah, makanya konsumen kurang mengetahuinya kayak gitu. Tapi ya memang perlu dimaklumi juga ya karena musim pandemi ini kayaknya pameran-pameran. Iya, pameran-pameran memang agak tersendat. Gitu. Nah, kalau memang itu jadi kendala Pak Kawul, sekarang antisipasi jenengan sendiri walaupun dengan seperti itu, sementara ini pemasarannya bagaimana? Jadi pemasaran saya itu ya ada yang offline, ada yang online juga melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia itu ada. Ya. Dan ini kalau pemirsa menginginkan, kita promosi lagi di sini. Kalau menginginkan bisa nulis di deskripsinya kita. Nah nanti bisa pesan ke Pak Kawul seperti bisa. Nah nanti kita akan bantu ya. Iya siap. Nah, dari produksi ini, apakah di Kabupaten Kediri ini hanya Pak Kawul aja? Untuk saat ini ada beberapa, jadi saya lihat itu ada teman-teman yang membuat tapi dalam skala kecil itu ada sekitar 10-an orang di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Ya, lumayan juga. Tapi mereka cuma lokal aja, untuk keluar dari wilayah Kediri ya, Jawa Timur lah terutama. Masih kurang. Ya. Dan mereka mungkin masih belum mengarah ke sana ya. Belum. Tapi kalau misalnya mereka nanti bermitra dengan Pak Kawul, bisa ya Pak? Bisa. Nah itu teman-teman UKM yang punya produk ini mau bermitra dengan Pak Kawul, monggo. Iya, monggo. Siap. Tapi harus ada MOU-nya. Ada kualitas. Ya, quality control juga harus disesuaikan. Bahan baku juga harus disesuaikan. Nah itu dia, karena Pak Kawul ini banyak ke ekspor ya. Ekspor. Banyak ke ekspor.
dia memburu dolar pemirsa, bukan memburu rupiahnya gitu ya. Nantinya juga dirupiahkan. Dari dolar ke rupiah gitu ya. Ya. Oke. Nah, terakhir Om, apa yang sebenarnya pesan-pesannya untuk para UKM khususnya Ya. supaya mereka juga punya semangat yang sama seperti Benjenengan? Oh iya. Jadi untuk masa-masa yang saat ini yang dirasa UKM sulit, itu tetaplah berjuang, tetap bersemangat untuk. Sebentar, bukan hanya UKM Om yang sulit. Saya pun juga sulit. Iya, sebab kan istilahnya melewati ini pandemi ini pada saat ini memang ujiannya sangat berat sebab taraf ekonomi internasional itu memang sangat menurun. Iya, sangat turun. Jadi kita tetap bersemangat, bersinergi, saling tukar informasi, saling tukar pasar, dan kita tetap bertahan dulu. Jadi suatu saat kita harus yakin kalau ekonomi itu akan berkembang. Betul. Makanya kalau misalnya kita punya produk, kemudian ada teman bikin produk, jangan merasa tersaingi. Malah kita merasa bangga karena produk gitu. kita ada yang membuat. Betul. Apalagi bisa diajak kerjasama. Iya. Kolaborasi itu lebih menguntungkan sebenarnya daripada bersaing. Iya. Kalau bersaing malah menguras pikiran. Nah, betul. Nah, ini pemirsa perjalanan Pak Kaul dan perbincangan kami dengan beliaunya. Ya, kita bisa melihat bagaimana upayanya, masa lalunya gitu ya. Dan punya ide yang luar biasa sehingga menghasilkan produk seperti ini. Dan ini untuk perekonomian keluarga luar biasa ini Pak Kaul ya. Jadi apapun usaha kita ya jalani dengan tulus, dengan ikhlas. Kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Kita berusaha di sana yang menentukan. Baik, sekian pemirsa liputan kami dan wawancara kami, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Salam inspirasi. Masuk. Oke.